Kami lihat bagaimana tanda-tanda yang engkau lakukan. Kami yakin bahwa engkau adalah Mesias. Kami yakin nih, nah sekarang kami sudah siap berperang, bahkan menegakkan kerajaan Allah. Yang pengertian mereka adalah kerajaan Israel. Berani mati untuk engkau guru. Lah sekarang kau bilang kau mau pergi. Lah sekarang kau bilang kami akan kocar-kacir. Kami akan tercerai-berai. Nanti ada yang menyerahkan engkau, ada yang menyangkal engkau. Apa ini tuh guru? Apa ini? Nah saudara, di dalam kebingungan ini, maka Yesus memberikan kalimat yang sangat indah. Kita akan bersama-sama merenungkan perkataan Yesus, akulah. Dan dalam minggu yang kelima dalam seri Prapaskah ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini adalah satu kalimat yang saya yakin kita sudah sangat kenal. Dan di antara 7 perkataan Yesus, ini perkataan yang paling kita kenal, paling sering kita dengar. Dan mungkin saya yakin saudara bisa tahu apa arah dari khotbah ini. Tapi saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk lebih dalam ya, mencoba menggali apa sih sebenarnya maksud Tuhan Yesus yang lebih dalam yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita. Nah rekan-rekan dikasih Tuhan, saudara Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa setiap negara itu punya menteri, ya, dan kurang lebih sebenarnya menteri-menteri yang ada di setiap negara itu kurang lebih mirip. Tetapi yang menarik bahwa ditemukan ada 10 kementerian unik yang bisa dikatakan itu tidak ada di Indonesia. Nah saudara, dari 10 ini saya pilih 5 saja yang unik-unik saudara ya. Ada menteri apa? Yaitu satu, ada menteri kebahagiaan. Ya, saudara mungkin ada mau melamar di sana ya. Menteri kebahagiaan ini ada di Uni Emirat Arab. Kemudian ada menteri toilet. Nah, bingung juga saudara ya. Saudara tahu di mana negara yang toiletnya paling bersih? Di Jepang ya. Di Jepang itu ada menteri toilet. Kemudian yang ketiga ada menteri yoga. Nah ini menteri mungkin yang suka olahraga ya. Ini ada di India. Terus ada menteri modifikasi cuaca. Nah ini di China. Barangkali ini terinspirasi dari Avatar ya, gitu ya, jadi dia bisa memodifikasi cuaca. Nah saudara, mungkin dalam perkembangan teknologi ke depannya, mungkin ada juga menteri nanti di Indonesia. Dan satu menteri yang cukup menarik saudara yang menjadi pengantar saya untuk khotbah hari ini, yaitu menteri kesepian. Menteri kesepian, saudara tahu ada di mana? Ada 2, Inggris dan di Jepang. Ya, pertama kali dibuat oleh negara Inggris di tahun 2018, lalu disusul oleh Jepang di tahun 2021. Kenapa saudara? Karena melihat dan mereka menaruh perhatian terhadap keadaan masyarakat di sana yang merasa kesepian di tengah-tengah hiruk pikuk keramainya sibuknya kota besar atau negara yang maju. Tapi ternyata fakta ditemukan bahwa dengan tingginya angka bunuh diri di Jepang, dengan bertambah banyaknya orang-orang yang bermasalah mental di Inggris, mereka menaruh perhatian ini sehingga dibentuklah kementerian ini. Nah saudara, kalau bicara sedikit tentang Jepang, Jepang ini terkenal dengan keunikannya ya. Entah barang-barangnya unik, dan ternyata ada juga pekerjaan-pekerjaan yang unik di Jepang. Nah saudara, kalau berkaitan dengan masalah kesepian ini, di Jepang itu satu, ada pekerjaan yang namanya tamu palsu di pernikahan. Ya, jadi mereka itu buka jasa itu, kenapa? Karena ternyata relasi orang-orang Jepang itu kurang, saudara. Jadi kalau mau adakan pesta, kalau mau andalkan relasi yang datang tidak banyak. Sehingga dibuka jasa itu, tamu palsu katakanlah untuk orang-orang yang datang meramaikan pernikahan. Nah kalau di Indonesia ini mungkin tidak cocok. Karena di Indonesia biar tidak diundang dia datang ya. Yang penting kasih masuk amplop begitu ya saudara, ini tidak cocok. Kemudian ada lagi apa? Ada jasa pemberi pelukan. Nah, ya. Jadi mereka ini membuka jasa supaya apa? Kalau orang yang mungkin merasa sendiri perlu didukung, wah bisa dipeluk, dielus-elus punggungnya begitu ya. Dikasih semangat. Kemudian ada lagi jasa menyeka air mata. Waduh saudara ya, kalau bingung cari pekerjaan mungkin bolehlah ke Jepang saudara ya. Nah saudara, ini mungkin terdengar unik, terdengar aneh. Tetapi memang inilah sebenarnya keadaan dunia kita. Ya, dunia yang dipenuhi dengan kegelisahan, dunia yang dipenuhi dengan rasa kesepian, dunia yang dipenuhi dengan segala macam bentuk kegalauan. Nah saudara, keadaan ini bukan hanya dialami oleh mereka yang belum Kristen, tapi bahkan kita juga sebagai orang Kristen, kita pun mengalami pergumulan itu bukan? Dan inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat perkataan Yesus yang
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan nanti minggu depan tentang akulah pokok anggur yang benar. Dua perkataan ini adalah perkataan di masa-masa terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jadi saudara kalau baca Yohanes pasal 13 sampai 17 itu kumpulan pengajaran, penghiburan, kekuatan yang Tuhan Yesus mau berikan kepada murid-muridnya. Yesus sedang mempersiapkan muridnya. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan ditangkap. Sebentar lagi dia akan disalibkan. Jadi sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Nah saudara dikasih Tuhan, kenapa tidak bahwa murid-murid itu tidak sedang mengalami kegelisahan? Karena berulang kali tuh Yesus bilang, aku akan meninggalkan kalian. Aku mau pergi, ya, aku mau pergi. Nah saudara, waktu Petrus tanya Tuhan, kau mau pergi kemana? Yesus bilang, ke tempat aku pergi, kau tidak bisa ikut aku sekarang. Tapi nanti kamu akan ikut. Ya Petrus bilang, lah Tuhan nyawaku saja saya beri. Saya akan ikut kamu. Nah, Yesus ngomong, nyawaku kau akan berikan kepadaku. Sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Wah saudara, jadi dengan kasak kusuk dengan keadaan begini, murid-murid tambah bingung. Tambah gelisah. Nah mungkin kalau dibayangkan saudara ya, murid-murid itu berpikir begini, tunggu dulu guru. Guru itu mengajak kami, memanggil kami untuk mengikut engkau. Nah, kami sudah tinggalkan semua keluarga kami. Kami sudah tinggalkan semua pekerjaan kami. Kami ikut engkau. Nah kami sudah yakin dengan apa pilihan kami. Kami lihat bagaimana tanda-tanda yang engkau lakukan. Kami yakin bahwa engkau adalah Mesias. Kami yakin nih, nah sekarang kami sudah siap berperang. Bahkan menegakkan kerajaan Allah. Yang pengertian mereka adalah kerajaan Israel. Berani mati untuk engkau guru. Lah sekarang kau bilang kau mau pergi. Lah sekarang kau bilang kami akan kocar kacir. Kami akan tercerai berai. Nanti ada yang menyerahkan engkau. Ada yang menyangkal engkau. Apa ini tuh guru? Apa ini? Begitu ya kurang lebih kalau ringtone-nya begitu ya. Mereka tuh tambah bingung. Ini apa maksudnya? Nah saudara di dalam kebingungan ini. Maka Yesus memberikan kalimat yang sangat indah. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, kita sudah lihat 2 pribadi ya. Bapa dan Yesus, pribadi yang berbeda. Ini kalau bicara tentang Allah Tritunggal. Artinya apa? Yesus memberitahu kepada mereka, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Sama seperti engkau mempercayai Tuhan, meskipun engkau tidak melihat Dia. Dan sekarang teruslah percaya kepadaku, walaupun nanti engkau tidak akan melihat aku lagi secara fisik. Tetap percaya, percayalah kepadaku. Saudara, Yesus mau memberikan jaminan kepada murid-muridnya. Walaupun dia akan meninggalkan murid-muridnya secara fisik, tetapi secara rohani dia akan hadir bersama dengan mereka. Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Saudara, ini adalah kalimat yang sangat menghibur. Dan juga untuk kita. Di tengah-tengah keadaan dunia hiruk pikuk, kegelisahan, ketakutan yang kita alami sekarang. Saudara, apakah yang paling menguatkan kita? Selain kehadiran Kristus di dalam diri kita. Itulah yang paling menguatkan kita. Dia adalah gembala agung yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Kristus yang selalu bersama dengan kita walaupun kita tidak melihat Dia. Nah saudara, Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Nah saudara, setelah Yesus memberitahu ini, jangan gelisah hatimu, Yesus memberitahu lagi ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah saudara, apa maksudnya di sini? Apakah rumah Bapa itu belum selesai? Sehingga Yesus harus pergi ke sana untuk menyiapkan. Nah saudara, banyak orang salah paham dalam pengertian atau tentang rumah Bapa atau surga. Jadi dalam pengertian mereka itu surga itu dipenuhi dengan rumah-rumah ya. Dan rumah-rumah ini sekarang lagi dibangun. Berdasarkan apa? Kesetiaan anak-anak Tuhan. Ya. Bagaimana mereka di dalam pelayanan, komitmen enggak? Bagaimana di dalam perjalanan hidupnya? Jadi kalau misalnya si Aliong ya, dia rajin sekali datang ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin tolong orang ya, rumahnya 5 tingkat. Nah ya, rumahnya 10 kali 10, terlalu sedikit ya, 20 kali 20. Nah gitulah ya, ini kalau untuk si Aliong. Kalau si Aciong, maaf ya kalau ada yang namanya sama saudara ya. Ini kalau datang gereja selalu main HP. Ini kalau datang ke gereja tidur. Ini kalau datang gereja selalu mengantuk-mengantuk. Itu pun kalau disuruh datang gereja baru mau datang. Kalau tidak sudah, tapi karena dia percaya Yesus sudahlah, rumahnya cukup 1 lantai saja ya. 5 kali 5, misalnya begitu saudara ya. Nah saudara, akhirnya pikiran orang-orang kebanyakan rumah Bapa itu seperti membangun rumah.
Nah, saya rasa kalau begitu misalnya ya konsepnya, saya jadi berpikir, bagaimana itu kasihan penjahat di sampingnya Tuhan Yesus? Dia tidur di surga bagaimana? Di lantai. Dia belum sempat bikin apa-apa, ya. Saudara, atau kalau misalnya rumahnya sudah siap, ya kamar berapa itu? 102, namanya siapa? Nita Gotip, sudah siap pulang. Oke, panggil dia pulang. Gitu saudara. Saudara tidak, ini adalah pemahaman agama sebelah. Ya, kekristenan tidak mengajarkan hal ini. Nah saudara, bagaimana kita mengerti bahwa rumah Bapa itu banyak tempat tinggal? Mari kita coba memahami bagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi secara umum pada saat itu. Nah saudara, kalau kita melihat rumah orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, ini rumah yang cukup besar dengan berbagai ruangan. Kenapa? Karena anak laki-laki yang menikah, mereka itu tidak keluar dari rumah bapaknya. Mereka tetap di dalam rumah bapaknya. Dan mereka yang sudah menikah akan dibuatkan lagi ruangan baru. Ya, ruangan baru. Menikah, anak laki-laki menikah dibuatkan lagi ruangan baru. Jadi tidak keluar dari rumah bapaknya. Nah ini secara umum saudara. Jadi rumah orang-orang Yahudi itu rata-rata besar-besar untuk anak laki-laki. Jadi mereka tidak meninggalkan rumah bapak. Yang terjadi untuk para istri, mereka tinggal di villa mertua indah. Nah begitu ya kira-kira saudara ya. Jadi artinya bahwa setiap keluarga baru yang dibentuk di dalam kalangan orang Yahudi itu, mereka tidak meninggalkan rumah bapa. Dan akan ada selalu banyak tempat di dalam rumah bapaknya. Nah saudara, pengertiannya seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan rumah Bapakku? Saudara, dalam pengertian kita bicara rumah Bapa. Pengertian apa saudara? Surga ya. Kalau kita lihat papan bunga di kedukaan, berpulang ke rumah Bapa di surga. Nah itu pengertian kita. Nah saudara, pengertian itu tidak salah. Ya, sekali lagi saya katakan tidak salah. Kita tahu bahwa rumah Bapa surga adalah tempat kehadiran Allah, kediaman Allah. Tidak salah. Tapi saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat cara pandang Yohanes ketika dia berbicara tentang rumah Bapa. Ya, rumah Bapa. Jadi istilahnya itu kita coba tuning. Tahu ya tuning? Kalau anak muda sekarang mungkin tidak tahu tuning ya. Anak muda sekarang masih dengar radio? Ada yang masih dengar radio? Nggak ada Midi? Sekarang Spotify semua tek gitu ya, tinggal. Kalau dulu zaman-zaman saya, orang tua saya gitu ya, itu ya dicari itu ya signalnya, cari yang tepat. Ada FM, ada AM. Ya, gelombang FM beda dengan gelombang AM. Nah, saudara, gelombang kita dengan gelombang Yohanes ini tidak cocok. Kalau kita pemahaman kita, rumah Bapa itu langsung ke surga. Tapi mari kita lihat cara pandangnya Yohanes. Rumah Bapa itu apa? Kata rumah Bapakku pertama kali muncul dalam Yohanes pasal 2 dalam peristiwa ketika Yesus menguduskan bait Allah ya. Karena di sana banyak penjual-penjual, penukar-penukar uang, lalu Yesus masuk di sana dengan cambuk di tangannya, dia balik banting semua meja penukar uang, buka itu sarang binatang-binatang, lalu dia berkata, "Ambil semuanya ini, jangan kau membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Jadi rumah Bapa di sana itu apa? Bait Allah di Yerusalem. Nah saudara, setelah melakukan itu, orang-orang Yahudi tanya, dengan kuasa apa kau melakukan ini? Apa yang membuat kau berhak melakukan ini? Dengan pasal yang sama, Yesus menjelaskan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi bilang, bait Allah ini 46 tahun dibangun, kau bisa bangun dalam 3 hari? Di ayat yang selanjutnya, tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara lihat ada pergeseran makna di sini. Bait Allah yang dalam pikiran orang Yahudi pada saat itu adalah bait rumah Bapa, yaitu bait Allah. Sekarang Yesus memberikan pengertian yang lebih dalam bahwa bait Allah itu atau rumah Bapa itu bukan bentuknya secara fisik, tetapi tubuhnya sendiri. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pengertian itu maka kita bisa memahami. Berulang kali frasa di dalam Yohanes itu bilang, Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Anak tunggal Allah menyatakan Bapa dengan Bapa dinyatakan melalui anak tunggalnya. Jadi ada satu persekutuan, ada satu kesatuan antara Bapa dengan Sang Putra. Jadi waktu dikatakan bahwa rumah Bapa ini menunjuk kepada siapa? Yesus sendiri. Yesus adalah kediaman Allah. Dialah itu rumah Bapa dan dialah
Tuhan itu. Jadi saudara, ketika dikatakan bahwa rumah Bapakku banyak tempat tinggal, yang Yesus mau kasih tahu adalah apa? Kasih Allah Bapa hadir di dalam Yesus, itu selalu ada ruangan besar sekali. Akan selalu ada tempat bagi setiap muridnya, setiap orang yang percaya di dalam persekutuan dengan dia. Akan selalu ada tempat. Saudara, ini penghiburan yang sangat besar bagi murid-murid. Mengapa? Karena mereka sudah meninggalkan rumah mereka. Ini rumahnya di mana lagi? Dan Yesus menawarkan rumah Bapa. Dan rumah Bapa itu apa? Dirinya sendiri. Jadi rumah Bapa itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Persekutuan dengan Allah. Nah saudara, karena itu Yesus bilang, aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Saudara, apa maksudnya lagi di sini? Apakah belum selesai? Apakah rumah Bapa belum selesai? Nah saudara, dalam pengertian ini bukan berarti rumah Bapa itu belum siap. Tetapi artinya apa? Kita belum bisa datang. Kita belum bisa masuk dalam persekutuan itu. Kenapa? Karena dosa. Ada yang menghalangi kita. Kita tidak bisa bersekutu dengan Bapa. Kita belum bisa masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Sehingga Yesus harus pergi ke situ. Pergi kemana? Ke salib. Saliblah yang menjadi jalan untuk membuka persekutuan itu dengan Bapa. Nah saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya berita salib itu menjadi inti atau pusat berita dari Injil Yohanes. Bapak Ibu Saudara, kalau baca Injil Yohanes itu Yesus berkali-kali bilang, saatku belum tiba. Saatku hampir tiba. Saatku sudah tiba. Ini saat apa saudara? Salib. Anak manusia akan ditinggikan. Ditinggikan apa? Salib. Dan itu menjadi berita yang terus menerus diulang-ulang di dalam Injil Yohanes. Saudara, supaya dengan cara itulah, supaya dengan cara salib itulah, maka di ayat yang ketiga Yesus mengatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Artinya setelah aku pergi ke salib, menyelesaikan semua urusan dosamu, kembali mempersatukan persekutuan kita dengan Bapa, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saudara, ini terjemahannya kurang tepat. Terjemahan yang paling tepat ini, will take you to myself. Bukan tempat. Ya, tidak menunjuk kepada tempat, tapi diri Yesus sendiri. Aku akan membawa engkau pada diriku. Supaya di mana aku berada, kata tempat juga tidak ada. Di mana aku berada, di situ pun kau berada. Wow, saudara, ini adalah gambaran tentang persekutuan yang begitu indah. Menggambarkan bagaimana Yesus rela memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita sebagai tebusan dosa kita. Sehingga kita tidak lagi terpisah dengan dia, dengan Bapanya, kita masuk dalam persekutuannya. Saudara, jadi Yohanes pasal 14, 2-3 ini bukanlah janji tentang reuni di sorga. Ya, bukan janji tentang masa depan yang belum digenapi. Saudara, Yesus memang tidak secara khusus bicara tentang rumah Bapa sebagai sorga, sebagai tempat pertemuan nanti setelah kematian. Walaupun memang tidak salah, ya saya katakan tidak salah kita memahami rumah Bapa itu adalah sorga. Tetapi di sini Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk kepergiannya. Yesus menjamin mereka bahwa dia tidak akan melupakan mereka. Dia tidak akan meninggalkan mereka. Dan saudara, kita lihat setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus datang kembali kepada murid-muridnya. Memberikan mereka lagi satu kepastian. Dan setelah dia naik ke sorga, Yesus sudah janji, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nanti ada penolong yang lain. Saudara, makanya kalau baca Yohanes 14, ini lanjut sampai janji penghibur, janji datangnya Roh Kudus. Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa walaupun engkau tidak melihat aku lagi secara fisik, aku tetap ada. Wah saudara, ini janji yang sangat indah. Janji untuk kita, murid-muridnya. Saudara, itulah sebabnya keselamatan tidak hanya bicara setelah nanti mati saya masuk surga. Bukan hanya itu. Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah kita sudah terima sekarang. Sekarang saudara. Tidak perlu kita tunggu nanti di surga. Ya itu yes, itu pasti, itu amin. Tapi saudara, kita sekarang sudah mengalami keselamatan itu. Apakah itu?
bahwa kita masuk dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Kita bersama dengan Dia, menikmati persekutuan itu. Wow, ini adalah sungguh gambaran yang sangat indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu pasti ya, seperti apa gambaran surga itu. Kalau kita melihat Yohanes, sudah menuliskan rumah Bapa adalah dirinya. Tapi dengan kitab yang lain, kitab Wahyu, ya, kitab yang paling terakhir dalam Alkitab, penulis yang sama, Yohanes, menggambarkan surga bagaimana saudara? Kota yang berkilau, ya, penuh emas, banyak batu-batu mahal di jalanan. Tapi kalau betul-betul itu batu emas begitu, saya yakin anak-anak remaja, anak-anak muda tidak terlalu tertarik. Mamaku yang suka gitu, papaku yang suka itu, ya. Kalau misalnya di surga itu anak mungkin boleh main game sepuasnya, nonton drakor sepuasnya gitu ya, nonton manga sepuasnya, manga ya, itu sepuasnya, wah pokoknya mau buat apa sepuasnya, itu baru mereka suka. Tapi kalau batu permata, emas, sudah itu yang suka batu akik itu mungkin lebih suka ya. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak tahu gambaran sebenarnya dan saya yakin itu gambaran simbolis ya, yang menyatakan betapa indah surga itu. Tetapi pesan yang sama yang disampaikan Yohanes di dalam Injil Yohanes dan kitab Wahyu itu sama. Yaitu apa? Bahwa surga adalah Allah hadir di sana. Persekutuan dengan Allah, antara Allah dengan umatnya. Nah saudara, bukankah kehadiran seseorang itu jauh-jauh lebih penting daripada tempat? Kita tidak peduli tempatnya, asal orang yang kita kasih, orang yang kita kagumi ada di sana. Nah saudara, saya tidak tahu saudara ini face-nya sama siapa ya. Saya mencoba mencari wajah-wajah yang mewakili segala usia. Nah saudara, ada yang ini ya. Nah kalau yang sebelah kiri ini zaman papa saya ya, paling suka dengan Jackie Chan. Kalau zaman saya itu Andy Lau ya, Lau Tehua. Sen Ming Ming, nah itu ya, itu zaman saya. Kalau saudara tahu itu pasti sejaman dengan saya. Nah kalau yang mulai ketiga itu, nah ini yang pecinta drakor gitu ya. Bapak Ibu yang tidak ikut drakor, enggak apa-apa lah ya. Paling tidak tahulah sedikit nama-nama artis Korea ya. Ini Kim So Hyun. Nah jangan cuma tahu siapa artis Korea, Kim Jong Un. Nah itu bukan saudara, itu bukan artis saudara ya. Ya saudara, anggaplah ini artis-artis dan saudara bisa membayangkan lah siapa orang yang saudara kagumi. Saya baru perhatiin kenapa laki-laki semua ya. Maaf ya suamiku, ya karena saya perempuan ya. Nah saudara, anggaplah ini, mereka ini mengadakan jumpa fans. Ya anggaplah. Lalu mengundang. Dan saudara katakanlah saudara orang yang terpilih. Katakanlah 100 orang. Nah dikatakan bahwa oh ya karena cukup banyak orang dan tentu hanya artisnya yang dapat tempat yang enak, tempat yang bagus. Yang lain ini mungkin katakanlah tidur selonjoran saja ya. Tidur sate saja istilahnya kita, 24 jam bersama dengan sang idola misalnya. Saudara rela nggak biar tidur di lantai? Kita rela kok. Kenapa? Ini idolaku, ini orang yang saya kagumi, saya suka. Tapi saya tidak peduli tempatnya bagaimana. Yang penting dia ada. Yang penting dia hadir. Jadi saudara kalau bicara tentang surga, bagaimana indahnya itu, masalah kualitas tempat itu tidak menjadi fokus lagi kita. Karena yang paling penting adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah. Jadi yang seharusnya menarik kita itu adalah kehadiran Allah Tritunggal di dalam kita. Kita bisa berelasi dengan Dia, kita bisa mencari Dia melalui doa kita, firman-Nya, persekutuan dengan saudara seiman, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang kudus, dan kita sudah mendapatkannya sekarang. Sekarang, bukan hanya nanti menunggu di surga. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karena itu kekristenan bukan bicara tentang keselamatan itu hanya nanti masuk surga. Yes, sekali lagi, itu amin, itu pasti. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu begini, banyak ada orang-orang ateis, golongan orang ateis itu menuduh itu agama adalah candu masyarakat. Kenapa? Wah kamu ini beragama, kamu hanya mengharapkan apa yang belum pasti, apa yang tidak terlihat. Kau beragama, oh karena akhirnya tidak mau berusaha. Saudara salah. Ketika kita percaya Yesus, kita tahu bahwa Dia hadir dalam hidup kita, keselamatan itu kita sudah terima sekarang. Nah saudara, karena itu Yesus berkata dalam ayat selanjutnya, ayat yang keempat, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah taunya di sini bukan tahu
pengetahuan. Ya, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya itu oidah, artinya apa? Mengalami. Kemana aku pergi, kau akan alami. Kau akan alami terus menerus bagaimana persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan Allah Tritunggal. Engkau akan mengalaminya. Nah, saudara, sampai di sini setelah Yesus menjelaskan, ternyata murid-murid Yesus itu masih gagal paham, ya. Thomas yang mewakili murid-murid sebenarnya, dia bilang, Tuhan, kau tuh dari tadi bilang pergi, kau tidak sebut kau pergi kemana. Terus sekarang kau bilang lagi, kami tahu jalan ke situ. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, saudara, ini pengertian dari murid-murid. Mereka masih belum paham bahwa kerajaan Allah itu adalah ketika Yesus hadir, menghadirkan kerajaan Allah, memperdamaikan Allah dan manusia. Tapi dalam konsep mereka, kerajaan Allah yaitu Israel kembali dibangun sebagai kerajaan secara politik. Nah, saudara nanti lihat ya, setelah Paskah ini ada seri untuk menjelaskan akan hal ini. Jadi saudara bersabarlah. Nah, saudara, di dalam ketidakmengertian itu, maka keluarlah satu pernyataan yang sangat indah dari Tuhan Yesus, yaitu dia katakan, akulah jalan. Nah, saudara, lebih tepatnya itu I am the way. Semua kalimat akulah itu pakai the dalam bahasa Inggris ya. Artinya satu-satunya. Akulah satu-satunya jalan. Akulah satu-satunya kebenaran. Dan akulah satu-satunya hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus membuka jalan, sekaligus dia adalah jalan kepada Bapa. Dia adalah kebenaran yang memberikan kehidupan. Saudara, simpel saja artinya. Engkau memiliki Yesus, engkau memiliki jalan kehidupan. Engkau memiliki Yesus, engkau memiliki kebenaran. Engkau memiliki Yesus, engkau memiliki kehidupan. It's all about Him, about Jesus. Engkau tidak bisa datang kepada Bapa, engkau tidak bisa memiliki persekutuan dengan Bapa, engkau tidak bisa berdamai dengan Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, saudara, saya tahu bahwa pernyataan ini tidak mudah diterima. Saya ingat sekali ketika saya mengadakan seminar di SMA Sion, ada satu anak murid yang bertanya kepada saya, Lose, kalau begitu orang yang bukan agama Kristen itu tidak masuk surga, Lose? Ya, dia tanya begitu ya. Saudara, saya tahu saudara mungkin pernah mendapat pertanyaan itu. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, saya menjawab bahwa ada dua saja ya. Sebenarnya banyak yang bisa dijelaskan untuk menjawab ini. Yang dua saja. Yang pertama, bukan agama Kristen yang membawamu ke surga. Bukan. Tetapi Yesus. Karena banyak orang Kristen, beragama Kristen, tapi tidak pernah jadi miliknya Yesus. Itu yang pertama. Jadi hanya Yesus yang membawamu ke surga. Yang kedua, perkataan ini bukan dari orang Kristen. Perkataan ini dikatakan oleh Yesus sendiri. Mungkin kita bisa bilang, atau orang bisa bilang, ya semua orang bisa klaim lah. Saya satu-satunya jalan, saya satu-satunya kebenaran. Orang semua bisa klaim. Yes, Yesus mengklaim dan Yesus membuktikannya. Dia buktikan bahwa dia menjadi jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup dengan apa? Dia menyerahkan nyawanya bagi orang berdosa. Saudara, di dunia ini siapa yang mau berkorban bagi orang jahat? Di dunia ini siapa yang mau berkorban bagi orang berdosa? Apalagi orang yang sudah ambil uangnya kita. Apalagi orang yang sudah tipu kita. Siapa yang mau berkorban, saudara? Kalau berkorban bagi orang baik, banyak. Tapi kalau berkorban bagi orang berdosa, tidak ada yang mau. Tapi Yesus lakukan itu. Dia berkorban bagi para pendurhaka. Dia menyerahkan dirinya, dia mati. Dan bukan hanya mati, dia bangkit dari kematian. Dan inilah menjadi kunci penting mengapa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Karena apa? Kalau Yesus tidak bangkit, semua iman kita omong kosong. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, dia tidak pernah akan menjadi jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena itu sebenarnya simple. Kalau saudara tidak percaya Yesus itu bangkit, saudara tidak akan percaya Yesus itu adalah Tuhan. Itu saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran ini memang sulit diterima karena kita hidup dalam dunia berdosa. Karena apa? Setiap orang itu mau menentukan kebenarannya sendiri. Ya, apa yang benar menurut saya, belum tentu benar menurut engkau.
Apa yang benar menurutmu, belum tentu benar menurut saya. Dan ini saudara, inilah kehidupan kita. Nah saudara dikasih Tuhan, ditambah lagi dengan era teknologi di mana informasi itu begitu cepat, begitu arusnya begitu kuat. Kita masuk dengan satu masa yang disebut dengan post-truth. Apa itu post-truth? Yaitu gini, masa di mana fakta atau kebenaran itu tidak lagi menjadi yang penting. Sehingga kebohongan itu bisa menyamar menjadi kebenaran. Dengan cara apa? Memainkan perasaan netizen. Nah ini ya, sekarang berpainannya netizen ya. Nah saudara, saya tidak tahu berapa banyak saudara yang tahu kasus ini. Ada yang tahu? Ada? Kurang ya? Waduh, saya aja mungkin ikut lambetura kali ya. Ya. Nah saudara, ini adalah sebenarnya berdua ini ya, istri namanya Ami atau Amy, yang tengah itu suami namanya Aden Wong, Aden tulisannya ya. Nah sekarang oleh netizen Indonesia sudah diganti jadi Wong Edan gitu ya. Aden Wong, dan sebelah kanan itu adalah selingkuhan. Nah, jadi saudara, pada saat itu ada sebuah video viral di mana Amy ini datang ke rumah sakit untuk mengambil bayinya. Jadi sang suami ini atau Aden Wong ini berselingkuh dan dia bawa 4 anaknya untuk tinggalkan mamanya. Jadi sang mama ini cari terus anaknya, dan waktu mamanya tahu bahwa anaknya itu lagi dibawa diimunisasi di sebuah rumah sakit, dia datang dan dia terjadilah ya drama rebut-rebutan di sana. Nah, saudara, yang menarik adalah begini, Amy si istri ini akhirnya buat rekaman dan minta netizen Indonesia ya, tolonglah saya mau anak saya, tolong saya. Nah saudara tahu apa yang dilakukan oleh netizen Indonesia? Saudara tahu ya, netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling ribut. Ya, paling banyak komentarnya, itu sudah dilakukan riset, betul saudara ya. Dan apa yang dilakukan? Netizen Indonesia menyerang ya akun tempat kerja Aden Wong ya, suaminya. Jadi komentar gitu sampai puluhan ribu, ratusan ribu, itu netizen Indonesia ya. Dan apa yang terjadi? Akun tempat kerja suaminya ini akhirnya dia tutup kolom komentarnya ya. Jadi tidak bisa komen lagi. Dan yang terjadi lagi adalah suami akhirnya mengundurkan diri. Nah ini hebat netizen Indonesia ya. Nah saudara, ini sekarang lagi perang, dalam arti perang opini. Dari pihak sang suami ya, sekarang ada dipegang sama pengacara kondang gitu ya, saudara tahu lah ya, yang banyak duitnya itu. Nah saudara, jadi ini sekarang lagi perang opini, dibuatlah skenario ini, skenario itu, macam-macam saudara ya. Jadi orang ini lagi berebut perhatian netizen. Nah tentu saja kaum netizen Indonesia yang banyak tim istri sah begitu ya. Nah mereka itu pasti mendukung sang istri. Dan itulah yang terjadi saudara. Kita ini sekarang dibombardir dengan informasi, tips, fakta, apa yang mengaku fakta gitulah ya. Berita-berita yang begitu cepat, tanpa batas. Dan akhirnya ini menjadi kesempatan bagi kebohongan terselip di dalam berita itu. Sehingga kita tidak bisa lagi atau sulit membedakan yang mana benar dan yang mana yang salah. Nah cobalah Bapak Ibu, katakanlah di grup-grup keluarga. Paling sering kan broadcast ada berita ini, waspada gitulah ya, hati-hati, inilah faktanya gitulah ya. Saya kadang-kadang bilang, aduh mak ini hoax ini mak gitu ya. Ini itulah, karena apa? Kita dibombardir dengan berita. TikTok cuma 1 menit, Reel 1-2 menit. Dengan banyaknya berita itu saudara, kita tidak bisa lagi membedakan yang mana benar dan yang mana yang salah. Saudara, hal yang sama terjadi adalah dengan ajaran Kristen. Ya, banyak orang, bermunculan orang-orang yang mau cari-cari kesalahannya Alkitab. Sehingga apa? Mereka buatlah video, entah lewat YouTube, entah lewat TikTok, entah lewat Reels untuk menggoyahkan iman Kristen. Akhirnya saudara, kalau kita tidak berdiri dalam dasar yang benar, goyanglah iman kita. Nah saudara, sungguh bersyukur ya, hal yang positif yang terjadi adalah orang-orang Kristen, khususnya bermunculan banyak pengajar-pengajar Kristen ya, para apologet ya saudara kalau tahu istilah itu. Mereka yang memberikan pembelaan iman Kristen ya, pembelaan iman Kristen bukan membela Tuhan, tapi membela iman, memberikan pengajaran. Akhirnya kita semakin mengerti apa yang kita percaya. Doktrin firman Tuhan yang kita percaya. Nah saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah banyaknya orang yang mengaku kebenaran, sekarang kita diperhadapkan dengan perkataan Yesus. Akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, akulah satu-satunya hidup. Di luar aku kamu binasa. Ya saudara, di sini jelas. Perkataan ini menegaskan Yesus adalah Tuhan.
Satu tuduhan yang paling sering dilontarkan oleh kaum sebelah kepada orang Kristen. Dibilang begini, mana ayatnya dalam Alkitab Yesus bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah gitu ya, saudara pernah dengar gak itu? Kalau kita cari kalimat itu, memang tidak ada loh saudara. Tapi saya mau katakan bahwa orang yang menuduh itu adalah orang yang kurang jauh mainnya. Kenapa? Karena mereka tidak memahami apa yang ditulis dalam Alkitab. Saudara, dalam sepanjang perkataan akulah ini, disinilah Yesus menegaskan dia adalah Tuhan. Dan memang tidak seperti kalimat yang mereka mau. Tapi Yesus mau menegaskan akulah Tuhan, inilah aku. Nah saudara yang dikasih Tuhan, semua pendiri agama di dunia ini hanya menunjukkan jalan. Entah jalannya 3, jalannya 8, jalannya 10. Tapi mereka tidak pernah menjadi jalan. Yesus adalah jalan. Semua pendiri agama di dunia ini mereka mati sebagaimana manusia normal mati dan berakhir dalam kematian. Tapi Yesus mati dengan menyerahkan dirinya menjadi korban penebusan dosa manusia. Semua pendiri agama berakhir dengan kematian dan tidak pernah bangkit. Tetapi Yesus dia bangkit dari kematian. Saudara, kita tidak bisa menerima bahwa semua agama itu benar. Karena tidak mungkin semua itu benar. Hanya dua kemungkinan. Satu benar, yang lain salah. Atau kemungkinan yang kedua, semuanya salah. Tidak ada semuanya benar. Dan ini bukan bentuk kesombongan. 5 tambah 5 berapa? Berapa? 10, sombong amat. Saya bilang 9. Yang lain berapa? 11? Nah, masing-masing. Saudara tidak bisa. Kebenaran itu disebut kebenaran kalau bisa dibuktikan. Dan itu bukan kesombongan. Saudara, ketika Yesus mengatakan akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Itu bukanlah bentuk kesombongan. Itu adalah kebenaran yang bisa dibuktikan. Jadi kekristenan tidak menuhankan manusia, tidak. Tapi kekristenan percaya Tuhan yang menjadi manusia. Dan inilah iman yang menyelamatkan. Jika saudara percaya Yesus hanya sebagai teladan, saudara tidak selamat. Kalau saudara percaya Yesus hanya sebagai nabi, hanya sebagai utusan, saudara tidak selamat. Jikalau saudara percaya Yesus hanya sebagai manusia yang sempurna, saudara tidak selamat. Itu bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan apa? Yaitu iman yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Itulah iman yang menyelamatkan. Dia telah menjadi manusia. Dia telah mati bagi penebusan dosa kita. Dan dia telah bangkit mengalahkan kematian. Itulah sebabnya dia hanya satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, inilah iman yang menyelamatkan. Dan iman yang memberi pengharapan. Yang memberi kekuatan kepada saudara dan kepada saya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa sih yang menggelisahkan hati saudara saat ini? Apa yang membuat saudara itu susah tidur atau sering terbangun tengah-tengah malam? Apa yang membuat saudara itu akhirnya merasa kehilangan sukacita? Entah kekhawatiran akan masa depan keluargamu, masa depanmu juga sendiri. Atau mungkin perjuangan saudara melawan penyakit atau melihat orang yang saudara kasihi sedang berjuang melawan penyakit. Atau mungkin saudara saat ini sedang bergumul dengan adanya relasi yang tidak baik dengan pasangan mungkin, orang tua mungkin, anak, saudara, mertua, menantu. Atau saudara saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Masalah PHK yang semakin menyebar, banyak orang kehilangan pekerjaan, toko yang semakin sepi. Atau mungkin saudara berhadapan dengan pandangan-pandangan negatif orang-orang tentang saudara. Saudara, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Aku telah menyelesaikan rumah Bapa bagimu. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan diriku bagimu. Aku telah mengorbankan diriku di kayu salib, menebus engkau, mengampuni dosamu, memberikan engkau kehidupan. Sekarang aku telah membawamu kepada diriku. Engkau adalah milik Kristus. Engkau adalah milik Tuhan.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah berkata bahwa aku telah membawa engkau kepada persekutuan dengan Bapa-Ku. Dan Roh Kudus yang telah kuutus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan itulah jaminan kita yang paling menguatkan kita. Dan kita bisa katakan, yes Tuhan, amin. Engkau satu-satunya jalan, Engkau satu-satunya kebenaran, Engkau satu-satunya hidup. Di luar Kristus kita binasa. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang dengan Injil kebenaran yang sangat indah ini, saya mau beritahu bahwa kita punya jaminan keselamatan kelak nanti di surga. Yes, amin. Dan dengan Injil kebenaran ini, saudara, kita memiliki pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak punya harapan. Beberapa hari ini kita dihebohkan, dikejutkan dengan satu keluarga, suami istri, 2 anak yang terjun dari apartemen lantai 21. Ya, orang tuanya mengikatkan tangannya sama anaknya supaya sama-sama terjun. Nah, saudara, orang tua mungkin berpikir, sudahlah kami sudah tidak ada harapan. Jangan kami mati sendiri, kalau kami mati sendiri kami tinggalkan anak-anak tambah susah. Ya sudah, sama-sama saja. Nah, saudara tahukah saudara, kehancuran terbesar seseorang, kehancuran terbesar di dalam keluarga adalah ketika mereka sudah kehilangan harapan. Kalau saudara sudah kehilangan harapan, hancurlah saudara. Tapi saudara, hari ini firman Tuhan kembali menegaskan bahwa saudara tidak akan kehilangan harapan. Dan itulah yang menjamin saudara dan saya. Dia pegang kita terus. Dia pegang kita.